Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Agustina Zari. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemahaman mengenai isu kontemporer dan keuangan publik syariah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah di kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saat ini saya menginjak di semester 7. Langsung saja. Untuk video kali ini guna memenuhi nilai dari mata kuliah keuangan publik yang dosen pengampunya adalah Ibu Nur Haida. Langsung saja materi pemahaman mengenai isu kontemporer dan keuangan publik syariah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang wakaf sebagai sumber keuangan negara. Wakaf adalah potensi keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu partisipasi publik untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, wakaf ini terdiri dari dua konsep, pertama ada wakaf langsung dan wakaf produktif. Nah, secara ekonomi, wakaf sebenarnya merupakan instrumen yang sangat khas dimiliki oleh Islam dan dapat dimanfaatkan untuk membangun kekuatan ekonomi suatu bangsa. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya ekonomi secara optimal. Pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pendayagunaan aset yang ideal atau berpotensi ideal di dalam perekonomian, sehingga dapat mendorong untuk menguatkan perekonomian suatu negara secara signifikan. Nah, untuk dari upaya memobilisasi harta wakaf yakni dengan menerbitkan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini dapat digunakan untuk memobilisasi harta wakaf dalam bentuk uang tunai. Apabila hal ini terjadi, maka beban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat menjadi jauh lebih ringan karena didukungnya oleh upaya kolektif yang tidak mengharapkan adanya retur secara finansial di dunia. Lalu kedua itu tentang konsep sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah. Nah, sukuk telah menjadi instrumen investasi yang memiliki prospek yang sangat cerah. Secara sederhana, sukuk atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee. Lalu implementasi kebijakan cash wakaf linked sukuk. Pertama, mempertemukan kriteria keamanan investasi dengan risiko yang terukur sehingga nilai pokok harta wakaf tetap terjaga. Kedua, memiliki imbal hasil investasi yang optimal. Ketiga, memiliki program pemberdayaan masyarakat yang optimal serta dikelola oleh pemerintah dan profesional. Keempat, memiliki dampak yang positif terhadap segmen pasar filantropi tradisional yang belum familiar dengan pasar sukuk. Lalu poin ketiga ada pengelolaan dana haji di Indonesia. Ini merupakan salah satu isu kontemporer yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis BPKH 2018-2022, dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan syariah itu sebesar 65% dari total dana, dan suku dana haji Indonesia DHI dikurangi 35% dari total dana. Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH menargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dana haji. Ada investasi keuangan haji di Indonesia. Investasi keuangan haji di dalam bentuk surat berharga berupa efek syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meliputi pertama saham syariah yang dicetak di Bursa Efek, kedua suku, ketiga reksadana syariah, keempat efek guna aset syariah, kelima dana investasi real estate syariah, lalu terakhir ada efek syariah lainnya. Nah, lalu poin keempat ada tentang optimalisasi badan usaha milik negara. Nah, dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Lalu usaha swasta. Dalam sistem perekonomian, dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangun dan pendorong yang diciptanya korporasi, namun tujuan tersebut telah dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.
Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetensi dalam persaingan bisnis secara global. Memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan manfaatan umum. Dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan perseroan atau persero yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas serta perusahaan umum atau perum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, oke. Berikut merupakan materi dari mata kuliah keuangan publik tentang pemahaman mengenai isu kontemporer dan keuangan publik syariah. Saya Tias Augustina Azari pamit undur diri, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.